Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita tentang pendekatan ilmiah. Pada sesi 2 kita masuk pada paradigma filsafat ekonomi Islam. Sebelum kita lanjutkan, silakan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, dan mahasiswa semua, jangan lupa subscribe channel saya untuk mendapatkan materi-materi penjelasan untuk mata kuliah kita, karena kita tidak bisa tatap muka, maka penjelasan saya lakukan dengan pembuatan video ini. Baik, langsung saja. Paradigma filsafat ekonomi Islam. Secara umum, ilmu pengetahuan dibedakan atas 3 macam cabang utama, yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Maka pada dasarnya ilmu ekonomi Islam adalah masuk dalam ranah ilmu sosial humaniora. Nah, penelitian ekonomi yang menyangkut problematika efisiensi dan efektivitas untuk sesuatu komoditi barang boleh jadi bisa meminjam metode, prosedur, dan pendekatan ilmu alam. Namun sesuatu penelitian ekonomi yang menyangkut manusia sebagai pelaku ekonomi, pendekatan dan prosedur yang tepat dan benar adalah menurut paradigma ilmu sosial dan ilmu humaniora. Ketika pelakunya itu adalah manusia dalam ekonomi, maka pendekatannya adalah ilmu sosial dan ilmu humaniora. Jadi ilmu ekonomi Islam ini dihadapkan pada 2 aliran paradigma, positivisme dan non-positivisme, seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, kedua paradigma ini sama bertujuan menemukan kebenaran. Namun untuk mendapatkan kebenaran, di antara satu sama lain, kedua paradigma tersebut memiliki karakteristik filosofis dasar yang secara substansial ini amat berbeda. Nah, jadi kesalahan fundamental dari suatu penelitian ekonomi Islam adalah bukan karena kesalahan paradigma positivistik yang sesuai untuk kelompok ilmu alam, namun paradigma positivistik tidak bisa dipukul rata berlaku untuk semua masalah penelitian ekonomi. Kita lanjut. Positivisme ekonomi Islam, aliran positivisme dalam penelitian berkembang menjadi penelitian dengan paradigma kuantitatif. Ya, ini perlu diingat, ditekankan. Nah, implementasinya dalam penelitian ilmu ekonomi Islam adalah untuk menguji kebenaran atau menerapkan sesuatu teori. Nah, dalam metodologi positivisme menggunakan metode empiris analisis, menggunakan logika deduktif, teknik penelitian survei, statistika, termasuk yang non parametrik atau yang deskriptif, dan berbagai teknis studi kuantitatif serta desain dalam model-model kalkulatif perhitungan. Nah, implementasi pemahaman ini menyebabkan keharusan sesuatu konsep penelitian yang digunakan perlu didefinisikan secara operasional dengan batasan aspek-aspek tertentu serta ukuran-ukuran tertentu. Oleh karena itu, dalam positivisme diakui bahwa operasionalisasi konsep-konsep merupakan bagian penting dalam penelitian ilmiah. Nah, dalam positivisme secara umum, istilah atau konsep harus didefinisikan secara spesifik operasional agar penelitian dapat melakukan pengukuran
Nah, aliran filsafat positivisme telah mendorong perkembangan teknik-teknik statistik baik untuk kepentingan deskriptif maupun eksplanatif, atau disertai pengujian hipotesa atau teori. Oke, lanjut. Non-positivisme ekonomi Islam. Non-positivisme kebenaran didasarkan pada esensi ideal sesuai dengan hakikat objek dan kebenarannya bersifat holistik. Nah, pengertian fakta maupun data dalam filsafat non-positivisme juga memiliki cakupan selain empiri sensual fenomena, atau lebih melacaki apa yang ada di balik yang empiris sensual nomena. Non-positivisme menemukan makna pada empiri ideal. Nah, paradigma non-positivisme dalam penelitian berkembang menjadi penelitian yang bersifat kualitatif. Nah, Muhajir ya, berpendapat bahwa non-positivisme dan post-positivisme yang baru memiliki karakteristik utama pada pencarian makna di balik data. Nah, paradigma non-positivisme jika diimplementasikan dalam penelitian tujuannya adalah untuk membangun suatu teori, bukan membuktikan benarnya sebuah teori. Nah, tujuan pilihan metode pendekatan, paradigma dan model yang tepat untuk memperoleh gambaran menyeluruh yang holistik mengenai realitas ekonomi menurut penelitian kualitatif yang benar adalah bukan to learn about the people, akan tetapi to learn from the people, ya. Nah, dengan ini dapat ditegaskan bahwa sesuatu jenis penelitian yang deskriptif adalah bukan penelitian karena masih membawa anasir yang positivistik. Nah, karakter utama pendekatan kualitatif ini adalah mengedepankan makna, konteks dan perspektif emix, mementingkan kedalaman informasi daripada cakupan penelitian, sehingga penelitian lebih berupa siklus dan proses pengumpulan data secara simultan, bukan parsial ya, tapi sih simultan. Kalau parsial itu sendiri-sendiri, simultan itu bersamaan, serentak. Dasar paradigma yang diacu dalam paradigma kualitatif adalah tetap memandang manusia bertindak rasional, namun dalam penyelesaian masalah hidup sehari-hari adalah menggunakan penalaran praktis, bukan logika formal. Ya, lanjut. Kesimpulan, ekonomi Islam adalah ekonomi yang penuh dengan nilai-nilai etika. Paham seperti ini memandang ilmu ekonomi sebagai ilmu moral atau moral science yang orientasinya jauh lebih luas daripada sekedar self-interest atau kepentingan pribadi. Dengan pemahaman demikian, pendekatan yang tepat dilakukan adalah dengan Western, memahami, yakni dengan menafsirkan makna tindakan-tindakan dan bukan dengan ekstern, menjelaskan menurut sebab akibat. Lanjut. Nah, pelaku ekonomi adalah makhluk ruhaniah yang memiliki ide, nilai-nilai, harapan-harapan tertentu sesuai dengan kesadaran sebagai seperangkat fenomena responsibilitasnya tidak akan tepat bila dibaca sebagai tindakan yang otomatis ataupun mekanistik maupun matematik dan statistik. Kebanyakan tik. Nah, kegiatan ekonomi adalah merupakan fenomena sosial
fenomena manusia sebagai makhluk ruhaniah akan dapat dipahami tepatnya hanya dengan memahami dunia makna yang hidup pada mindset para pelakunya. Ini pelakunya itu sendiri yang dinamik dan unik. Dinamik itu ya bisa dikatakan naik turun, ya, tidak statis. Nah, ketika persoalan ekonomi dipahami dengan pemahaman menurut sifat ilmu alam, ya, maka pelaku ekonomi sebagai manusia akan diperlakukan sebagai objek seperti barang. Berkemungkinan pula peneliti akan mendesain rekayasa sosial dengan hubungan sebab akibat, membutakan diri terhadap pendekatan yang sesungguhnya tidak sesuai. Oleh karena itu, permasalahan ekonomi yang menyangkut perilaku ekonomi bila mana dipaksa dengan positivisme, maka hasil yang diperoleh tiada lain adalah pembenahan. Tidak muncul teori baru dan amat besar kemungkinannya akan menghasilkan kontroversi yang tidak terselesaikan dalam menentukan kebijakan ekonomi, karena padanya adalah sebuah hasil spekulatif dari sebuah stereotip, ya. Oke, lanjut. Pendekatan dalam ekonomi Islam. Menurut Kunto Wijoyo ini pengetahuan yang benar-benar objektif tidak perlu diislamkan, karena Islam mengakui objektivitas. Oleh karena itu, umat Islam harus pandai-pandai memilih mana yang perlu islamisasi dan mana yang tidak. Tidak ada kekhawatiran apapun dengan ilmu yang benar-benar objektif dan sejati. An-Naqdi menyebutkan ide sentral yang membahas ilmu ekonomi Islam ada yang menerapkan berbeda dengan ekonomi neoklasik positif adalah desakan untuk memasukkan secara eksplisit nilai-nilai etik yang didasarkan pada agama dalam suatu framework analisis yang terpadu. Ugi Soeharto ini menyatakan bahwa ekonomi Islam ini tidak bisa begitu saja terlepas dari ekonomi konvensional. Ya, paradigma ekonomi konvensional akan tetap berfungsi dalam membentuk paradigma ekonomi Islam dan pelaksanaannya. Teori-teori ekonomi konvensional, baik yang mikro maupun makro, akan tetap terpakai dalam diskursus ekonomi Islam. Dalam melakukan proses islamisasi, ekonomi perlu mengambil 3 bentuk pendekatan yang adil terhadap ekonomi konvensional. Adapun pendekatan tersebut adalah yang pertama adalah pendekatan menolak, negation. Maksudnya bahwa tidak semua paradigma ekonomi konvensional bisa diterima masuk dalam ekonomi Islam. Bagi paradigma ekonomi konvensional, bahkan mungkin bagian yang paling fundamental harus ditolak dan tidak bisa dikompromikan dengan ajaran Islam. Yang kedua, pendekatan memadukan, integration. Selain menolak yang tidak sesuai, Islam juga mengakui kebijakan-kebijakan yang ada pada sistem lain. Ekonomi konvensional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam meski diterima oleh ekonomi Islam, karena integralisme merupakan salah satu unsur dari Islamisasi. Yang ketiga, pendekatan menambah nilai atau value addition. Ekonomi Islam mampu memberikan nilai tambah yang baru dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Pada tataran ini, peranan islamisasi ekonomi adalah dengan memasukkan nilai-nilai khusus Islam yang tidak ada pada ekonomi konvensional. Ini harus dilihat, video ini penting, ya. Kita sudah selesai ini, ya. Terima kasih, penjelasan cukup
singkat. Untuk yang Islam bentuknya adalah 3 pendekatan. Jangan lupa silahkan bisa tonton video-video sebelumnya ya, untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh. Jangan lupa juga subscribe untuk update materi-materi yang terbaru, dan jangan lupa bisa follow Instagram saya. Insya Allah saya follow, saya follow back ya. Kalau tidak saya follow back, nanti jangan bisa DM saya. Intinya kita bisa mencari bersilaturahim ya, bisa menjalin ukhuwah Islamiyah ya, karena kita tidak bisa tatap muka sehingga menjadi permasalahan bagi kita. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.